Ini masalah sholat Pak Ustadz. Saya dari kecil sholat 5 waktu selain terjaga tapi setelah menikah. Kenapa orang ini habis menikah kacau semua ini? Udah 2 kertas, error semua. Padahal mestinya dengan menikah itu iman jadi sempurna. Bukan saya ngomong, hadis Nabi. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah dia sudah menjaga kesempurnaan iman. Kalau dalam pernikahan terjadi kekacauan, yang salah itu imamnya apa makmumnya? Jangan salah pilih imam. Saya lagi ceramah tinggal di hotel. Pagi-pagi sarapan di restoran. Tiba-tiba datang ibu-ibu. Ustadz Somad ya katanya. Iya saya bilang, enggak mungkin saya bilang AI kan. Ustadz Somad ya, iya saya bilang. Alhamdulillah udah lama mau nyari Ustadz ini ketemu bla bla bla. Alhamdulillah, ya Bu silakan duduk. Ini Pak Ustadz, saya ini pegawai di kantor. Ini staf saya. Dia mau nyari imam Pak Ustadz. Saya bilang saya khotib, saya bilang. Dia nyari imam. Dulu kita nyari imam dia nggak datang. Dulu kita nyari makmum, sekarang kita udah jadi imam, dia jadi khotib. Kalau ada istri yang sholatnya kacau setelah menikah, yang salah imamnya. Karena imamnya tidak mengingatkan gimana sholatmu sayang. Kalau yang setelah menikah nggak pernah buka Quran, yang salah imamnya. Mestinya suami manggil istri, buka, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Sampai habis. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kakak enggak baca Quran, waktu enggak cukup. Itu cara menutupi kebodohan kita. Yang penting jaga. Sehelai rambut istri keluar, setengah kaki kita masuk neraka. Kita jaga dia, bangunkan malam untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ngajinya, baca Qur'annya. Kami gak bisa ngajar istri kami Pak Ustadz. Ustadz kita ada. Syekh Syafiq ada. Ustadz Kemas Ali ada. Ustadz Irawan Taqwa ada. Ustadz kita dari Mas Furoh ada. Di Palembang ini enggak ada alasan orang tidak belajar agama. Dari Habib Mahdi dulu bawa saya kemari, Ustadz Solihin Hasibuan, Ustadz Habib Mahdi, Ustadz Taufik Hasnuri. Saya sampai hari ini masih nonton video-video Ustadz Taufik Hasnuri. Kok bisa-bisanya ini enggak ngaji. Bagaimana saya menjaga sholat saya seperti dulu tanpa harus melihat suami saya? Nah, ini kan. Betul dugaan saya. Masalah ini suami ini masalahnya. Mudah-mudahan kalian adik-adik yang belum menikah dapat imam yang baik. Jangan senasib macam ini. Dan sepertinya memilih imam yang taat. Kan imam? Ibadah itu luar biasa mempengaruhi ya Pak Ustadz. Ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, kalau datang laki-laki meminang adikmu, kalau datang laki-laki minang ponakanmu, maka yang dilihat dua. Pertama, dinahu, agamanya. Yang kedua, wa khuluqahu, akhlaknya. Ini sekarang orang yang dilihat bukan agamanya, buka gorden lihat, pakai mobil mahal. Masya Allah, ini pasti orang Jawa. Begitu dibuka gorden lihat, ini pasti orang Jawa. Bukan, dia orang Palembang, bukan, dia orang Jawa. Maksudnya jawaban atas istikharahku selama ini. Saya mau tanya Pak Ustadz, gimana cara saya untuk nerima takdir tentang hilangnya peran ayah dari hidup saya? Kenapa ayah semua yang bermasalah ini? Tadi suami, ini ayah. Saya terus terang hari ini kehilangan harga diri jadi laki-laki. Dia masih hidup, tapi tidak untuk saya.
Rasa ini timbul saat melihat teman yang dibersamai sama ayahnya. Saya memiliki rasa sakit hati terhadap ayah saya, Pak Ustadz. Nabi Muhammad SAW ada ayahnya? Enggak ada. Nabi Isa ada ayahnya? Enggak ada. Nabi Musa ada ayahnya? Ada. Enggak ada ayahnya. Tapi yang berperan membesarkan dia adalah ibu. Sosok ibunya. Dihanyutkan ibunya ke sungai Nil. Ada seorang perempuan istri Fir'aun, ketua Dharma Wanita. Di zaman itu. Namanya Asyah. Akhirnya ditariklah kotak kayu yang ada di sungai Nil tadi. Hei dayang-dayang, ambil kotak kayu. Begitu diambil kotak kayu, dibuka, kaget, dia terkejut, ada sosok bayi. Wow, amazing. Akhirnya dibawa ke istana Fir'aun, dibesarkan tanpa sosok ayah. Apa sebetulnya hikmah di balik cerita itu? Bahwa tidak selamanya. Makanya kalau ada orang sekarang mengatakan, kenapa dia jadi nakal? Kurang sosok ayah. Kenapa dia jadi nakal? Karena keluarga broken home itu hanya mencari kambing hitam. Ingat, ayahmu bukan kambing. Jadi, kalaupun kebetulan ditakdirkan punya ayah kurang baik, Nabi Ibrahim itu ayahnya kurang jahat apalagi. Iya, alah lupa pula. Memang kalau puasa ini payah ingatnya. Wahai ayahanda, kata Nabi Ibrahim, janganlah kau menyembah patung. Apa jawab ayahnya? La arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya. Karena Allah itu amat sangat dekat dengan aku dan dia mengabulkan segala doa-doa. Nabi Ibrahim tidak punya ayah yang baik. Nabi Musa tidak dibesarkan ayah. Nabi Isa tidak punya ayah. Nabi Muhammad ayahnya meninggal. Jadi kalau ada hari ini orang nakal, orang jahat lalu dia katakan salah ayahnya, ayahnya memang salah. Tapi kau salah juga. Jangan semuanya salah dia. Nah, jadi belajar agama, belajar ke guru. Cari majelis. Ustadz Kemas Ali majelisnya di mana? Habib Umar Abdul Aziz majelisnya di mana? Di Palembang ini majelis-majelis maulid, majelis fikih, majelis akhlak, majelis tasawuf. Banyak sekali. Jangan sampai. Ya Pak Ustadz, tapi saya merindukan sosok seorang ayah. Ya, ayah orang ayah kita. Emak orang emak kita. Emak saya tak ada. Emak saya meninggal, ayah saya meninggal. Jadi kalau ada bapak ibu yang, saya ini anak yatim piatu. Makanya kalau ada orang, Ustadz ini emak saya, saya cium tangannya, mak apa kabar mak. Menengok emak orang macam emak kita, bagus. Menengok ayah orang macam ayah kita, bagus. Asal jangan menengok bini orang macam bini kita. Nah, jangan selalu menyalahkan takdir. Kita tidak pernah memilih dia jadi ayah kita dan dia pun tidak pernah memilih kita jadi anaknya. Ini semua takdir. Setelah itu serahkan pada Allah. Bahwa dia salah, itu salah dia. Gak usah kita urus. Yang penting kita tidak salah ke anak-anak kita. Putuskan mata rantai ini. Ayah dia dulu mungkin salah ke ayah dia. Ayah dia mungkin salah. Tapi kita jangan sampai salah ke anak kita. Kalau ayah kita tidak pernah mencium kita, kita cium anak kita. Kita peluk dia dengan kasih sayang. Kita usap kepalanya. Supaya kita memutus mata rantai. Jangan sampai ayahku gak sayang sama aku pun mesti memukul anakku. Jangan begitu. Tumbuhkan dengan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan menyayanginya. Ini kita berkumpul ini karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan ada rasa kasih sayang di hati kita insya Allah. Amalan apa supaya cepat dilamar?
Amalan apa supaya cepat dilamar laki-laki yang soleh dan mapan? Diperjelas ya. Tulisannya, laki-laki yang soleh dan mapan. Salahkah seorang perempuan ingin cepat dilamar oleh laki-laki yang soleh dan mapan? What's wrong? Apanya yang salah? Enggak ada yang salah. Maka jangan lupa hidup kita ini 3. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa kitanya usaha. Yang kedua adalah doa. Setelah doa tawakal. Ngaji. Ustadz Ali, ada enggak jamaah Ustadz Ali yang ganteng, kaya, bantalnya dolar, tilamnya rial? Kalau ada tolong bagi ke saya. Kata Ustadz Ali, sama aku aja lah. Jangan mencari sendiri. Saya, Ustadz, saya enggak nyari sendiri. Saya minta bantuan kawan terdekat. Siapa? Ustadz Takwa. Ustadz Takwa, kirim nomor-nomor cantik itu, saya bilang. Kirimkan Ustadz Takwa. Jangan pernah sendiri, mesti ada usaha dan ikhtiar. Nah, ini yang pertama usaha. Setelah usaha doa. Doanya baca sama-sama. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku, fardan, sendirian, wa anta, dan engkau, khairul warisin, sebaik-baik pemberi waris. Yang baca ini yang belum nikah aja. Yang udah nikah ikut pula. La ilaha illallah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Kalau sudah tawakal enggak usah kita urus lagi. 3 tahap ini mesti kita lewati. Dan saya sudah melewati itu. Kita punya proposal. Allah juga punya proposal untuk kita. Saya punya program rencana untuk hidup saya. Tapi Allah juga punya rencana untuk hidup saya. Yang paling indah itu rencana saya apa rencana Allah? Makanya doa itu jangan terlalu ngotot. Ini kadang ada orang ngotot. Ya Allah, berilah aku jodoh. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa kok maksa. Berdoa itu, ya Allah, menurut pandanganku dia ini baik. Tapi aku yakin menurut engkau ada yang lebih baik. Begitu. Kalau kita mengatakan dialah satu-satunya. Nggak bisa. Kalau dia nolak, cinta ditolak, kampak bertindak. Nggak bisa begitu. Ya Allah, menurut pandanganku, menurut keyakinanku ini baik. Tapi aku yakin rencana engkau untuk diriku jauh lebih indah. Ibu yang sudah menikah, tanya sama kakak-kakak yang sudah menikah. Berapa banyak keinginan mereka nggak tercapai, tapi justru mereka bersyukur dengan suaminya yang ada sekarang. Betul Pak Ustadz. Kalau jadi saya nikah dengan calon saya dulu yang ganteng, yang putih. Enggak tenang saya di rumah Pak Ustadz. Putih, tinggi, ganteng, six pack. Matanya biru, rambutnya pirang. Mana mungkin saya tenang di rumah. Tapi dengan suami saya yang hitam pendek sekarang. Alhamdulillah saya tenang Pak Ustadz. Enggak pulang saya enggak risau. Mau diambil pelakor silakan. Itu. Jadi sebetulnya coba bayangkan. Tidak semua keinginan kita tercapai. Maka yang paling indah hubungan kita dengan Allah itu adalah pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga adalah tawakal. Serahkan pada Allah.
Mudah-mudahan adik-adik yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Mumpung ada 5 malam lagi Ramadan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sholat hajat tiap malam. Usolli sunnatal hajat. Pakai bahasa Indonesia, hajatnya supaya aku dapat jodoh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya Allah. Macam proklamasi pula. Semangat 45 ini. Allahu Akbar. Kami pun dulu waktu belum menikah, sama juga cemas macam kalian. Kami ini bukan lahir langsung tua. Pernah juga kami muda. Saya waktu itu tinggal sama kawan-kawan yang lajang-lajang. Di depan kami ada bapak-bapak yang udah nikah. Pak, ya gimana kita tahu bahwa itu jodoh kita? Kata dia, asal bergetar berarti jodoh katanya. Pulang saya tanya sama kawan. Tadi kata tetangga kita tuh kata dia asal bergetar jodoh. Kau gimana? Kau rasa? Aku asal nengok perempuan bergetar katanya. Jadi masalah jodoh ini nggak usah terlalu banyak begitu begini bugono teori nggak usah. Jodoh ini sebetulnya satu aja kuncinya. Kita mau, dia mau, ya jadi. Jangan sampai cinta kelapa, kita cinta dia nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kita sendiri mesti pakai jubir juru bicara. Tapi semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menyan untuk jodoh. Ini buhur. Ini kertas. Hujan lebat. AC. Siang Ustadz. Nah, itulah bedanya mengaji sama anak muda. Mana pernah kalau ngaji di masjid ada model begini. Siang Ustadz. Enggak ada. Anak muda. Memang aneh, unik anak-anak muda ini. Tetap ada. Assalamualaikumnya ada. Assalamualaikum. Siang Ustadz. Siang. Saya ingin bertanya bagaimana menghilangkan kebimbangan kita akan rencana Allah. Tahu pula dia saya cerita rencana Allah tadi. Sedangkan di lain sisi kita sangat percaya akan keputusan Allah. Tapi iman kita tetap bimbang. Gimana agar iman kita tetap kokoh. Ustadz Somad bisa ngomong begitu kan karena udah terjadi. Waktu belum terjadi dulu Ustadz bimbang atau enggak? Itulah hebatnya jamaah ini. Bisa pula dia jawab pertanyaan untuk saya. Ustadz bisa ngomong begitu nyantai, tenang kan karena Ustadz udah terjadi. Ustadz udah selesai doktor, profesor, udah kerja, udah jadi dosen, sudah mengajar, sudah menikah, udah punya anak. Dulu waktu pulang dari kuliah sama, risau, khawatir, cemas, gundah gulana. Pulang dari Maroko membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan, LC, MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Mau pulang ke kampung nggak bisa ngajar di kampus, karena nggak punya ordal. Nggak punya backing. Akhirnya merantau ke Jakarta, ikut tes dosen UIN. Tes potensi akademik, lulus. Tes TOEFL, Test of English Foreign Language, lulus. Tes lagi, lulus. Sampai akhirnya mau jadi dosen tinggal 2, antara aku dan dia. Pilih aku atau dia. Ternyata UIN memilih dia. Padahal yang menulis tesis 600 halaman, diperiksa oleh 3 profesor Arab, pakai bahasa Arab, dari Arab, Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan, dengan bangganya. Enggak lulus. Saya enggak berani mau nengok kertas pengumuman itu. Waktu itu saya sedang di Kampung Melayu di atas Metro Mini. Bunyilah SMS. Masih ingat suaranya? Berarti udah tua. Buka handphone, SMS, Mat, aku baru nengok pengumuman, kau enggak lulus. Turun saya dari Metro Mini itu, saya injakkan kaki ke Kampung Melayu terminal, lembut aspal itu rasanya. Bogoyang dunia.
Tuhan itu hilang-hilang timbul. Ayah tak ada, emak sendirian di kampung. Yang diharapkan untuk menyenangkan emak ini, ya aku inilah sendiri. Yang diharapkan membahagiakan, satu-satunya. Yang mau dituju cuman Uwin inilah. Tapi ternyata rencana Allah lain. Allah punya rencana yang lebih indah. Allah suruh saya pulang ke kampung, masuk ke hutan, talang mama, talang perigi, suku anak dalam, kebagan beniu, suku sakai. Sampai akhirnya setelah kami bangun pesantren, berdakwah, jaringan, buat yayasan. Sampai akhirnya masa yang dinantikan tiba. Akhirnya ada seorang tiba-tiba nelpon, saya dari Harley Davidson Brunei Darussalam. Ustadz bisa datang? Datang. Sampai saya ke Brunei, ceramah saya di Masjid Sultan Hasan Al-Bolkiah, 5 menteri di bawah. Saat itu saya tersenyum. Semua ada saatnya, Besti. Ada masalah. Tapi saya bisa ngomong gitu kan sekarang. Waktu potang panting dipukul ombak di empas gelombang dulu, ayatnya pun hilang. Hadisnya terbang layang. Orang yang menang punya banyak kawan, tapi orang yang susah punya teman sejati. Boleh untuk buat baju kaos. G-Crafts, Gerakan Ekonomi Kreativitas Indonesia. Orang menang punya banyak kawan, orang susah punya teman sejati. Tapi baju kaos model begini jangan dipakai sholat Jumat. Nanti dia tengok orang belakang, mak dari Ustaz Somad nih kata dia. Hah? Allah cuma minta satu. Apa kata Allah? Falya'budu rabbahazal bait. Kau banyak-banyak beribadah. Kau banyak-banyak beribadah. Satu cuma diminta Allah. Allah balas 2. At'amahum minju. Kalau kau lapar, kau dikasih kenyang. Wa amanahum. Dulu, enggak ada orang mau menerima saya. Sekarang tengoklah di komen-komen Instagram, YouTube, TikTok itu. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Saya aja yang kurus, hitam, jelek, pesek. Tapi kalau diedit pakai AI ganteng juga. Jangan cemas. Kecemasan terhadap masa depan cukup menjadi bukti bahwa tauhid kita sumbing di hadapan Allah. Allah Maha Kuasa. Langit dan bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi saya bisa ngomong begitu kan setelah lewat ujian. Yang menguatkan kita itu siapa? Kawan, sahabat. Dan di antara sahabat yang menguatkan itu adalah, inilah kawan-kawan yang ada di sini. Sahabat-sahabat yang berjuang ini. Jangan pernah tinggalkan sahabat, jangan pernah tinggalkan kawan. Saya yakin dalam perjalanan dari adik-adik sekalian pasti punya teman. Kalau punya teman yang menguatkan, kalau punya teman yang mengokohkan, kalau punya teman yang selalu mensupport kita, pegang dia, jangan kubur sebelum mati. Ibu saya umurnya sudah 80 tahun. Alhamdulillah. Saya kalau udah ada orang, Ustadz kenalkan ini ibu saya, umurnya 80. Ustadz ini ibu saya, umurnya 75. Langsung dalam hati saya, kok emakku meninggal umur 70 ya? Kok aku gak sempat membahagiakan dia ya? Kok aku gak sempat bawa dia jalan-jalan ya? Kalian yang punya ibu, bahagiakan. Sudah 2 tahun ini sholatnya sering lupa, bacaan juga kerakaatnya. Kita aja sering lupa. Apalagi dia yang udah 80. Akhirnya kita selalu pada sholatnya, untuk waktu sholatnya juga sering tidak tepat waktu. Seperti sholat subuh, sholat ini, sholat jam kami tidak berani membangunkan. Karena kalau dibangunkan dia akan kaget. Jadi kami anaknya nunggu beliau bangun aja, kasihan Pak Ustadz. Masih ingat dulu macam mana dia membangunkan kita? Pernah kita dibangunkan ya macam polisi di Masjidil Haram. Bangun, 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 haji, haji, haji. Enggak. Enggak kan? Kalian yang gadis, yang lajang,
Kalian tidak ingat bagaimana ayah kalian membangunkan kalian. Tapi saya ingat. Dari mana Ustadz ingat? Karena begitulah aku membangunkan anakku. Hari ini kalau saya mau membangunkan Sami, saya cium keningnya, saya cium pipinya, saya hembus kepalanya. Rabbi habli minas sholihin wa izuka. Begitu dicium, terbuka mata. Begitulah dulu ayah kita, mak kita membangunkan kita. Jadi membangunkannya begitu juga. Supaya dia tak terkejut. Bisikkan ke telinganya. Kalau manggil mama, manggil umi, manggil ayah, manggil papa. Dengan sentuhan yang lembut. Kulit kita bersentuh dengan kulit dia. Dia pun terbangun. Suruh dia jadi makmum. Ikut saja saya. Karena mereka sudah kena demensia. Demensia puncaknya amnesia. Demensia hanya ingatan memori. Kalau dia sholat sendiri baru takbiratul ihram baca iftitah lupa dia rakaat lupa. Maka dia jadi makmum. Tapi saya udah sholat di masjid Pak Ustadz. Sholat di masjid sekali, pulang ke rumah sholat sekali lagi. Sholat yang di masjid tadi menggugurkan kewajiban. Sholat yang di rumah itu terhitung sunnat. Kapan lagi kita membahagiakan dia? Tapi zuhur asar saya nggak bisa karena saya di kantor, saya kerja, saya di pasar, saya berdagang, berniaga. Maka ajarkan dia bacaannya pendek saja. Allahu Akbar. Enggak pakai iftitah. Al-Fatihah dengan ayat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, rakaat kedua, tasyahud. Kalau ada istri di rumah, istri. Kalau ada anak, anak disuruh jadi imam dia. Supaya sholat dia, kalau dia jadi imam, dia tinggal jadi makmum, dia tinggal ikut saja. Bahagiakan orang tua. Kunci bahagia hidup, bahagiakan orang tua. Yang ibunya, yang ayahnya masih hidup, pulang dari sini, bawakan pakaian, belikan mukena, belikan kain sarung, belikan sajadah, belikan Quran besar supaya dia bisa baca Quran. Makanan yang dia suka, jangan sampai nanti kalau dia sudah meninggal, penyesalan tak lagi bermakna. Saya ke Palembang kemarin hari Jumat, pagi khutbah di Polda. Hari Kamis malam Jumat saya bawa istri saya, anak saya, ponakan saya ke rumah almarhumah emak saya. Memang saya khususkan dalam sebulan, dalam bulan Ramadan ada satu malam saya buka puasa di situ. Kalau masuk ke rumah emak saya, kalendernya masih tahun 2019. Susunan TV-nya, lemarinya, foto-fotonya, tempat tidurnya, sajadahnya, Qur'annya, rehalnya, tetap macam dia dulu. Tempat dia sholat, ada Qur'annya. Dulu saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan mau menjadi obat kerinduan. Dulu saya belikan aja rehal, nampak saya rehal bagus, saya belikan. Nampak saya Qur'an besar, saya belikan. Nampak saya sajadah lembut, saya belikan. Ternyata setelah dia meninggal, sajadah tempat dia sholat itu, rehal tempat Qur'annya, Qur'an kuning besar. Kalau sholat di situ sambil buka Qur'an, obat kerinduan yang luar biasa. Dulu saya tak pernah terpikir bahwa itu jadi obat setelah dia meninggal. Di mana aja ada rumah makan baru di Pekanbaru, asal ada rumah makan baru saya bawa. Makan sini, makan sini, makan sini. Tak pernah saya terpikir apa-apa. Setelah dia meninggal, kalau saya rindu, pergi saya ke rumah makan tempat dia makan dulu. Kalau dia makan telur ikan, di sini. Kalau makan kepala ikan, di sini. Kalau makan asam pedas, di sini. Duduk di tempat dia makan dulu, ternyata mengobati kerinduan. Tak pernah saya temukan di buku pengalaman hidup saya sendiri. Jadi yang masih punya orang tua, senangkanlah dia. Yang sudah tidak ada, kirimkan bacaan Al-Quran. Saya sudah membacakan sekhatam, saya kirimkan ke almarhumah emak dan ayah saya. Saya ceritakan ini supaya kita semua tahu. Karena kalian tidak merasakan kehilangan karena masih ada. Yang masih ada. Yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah melapangkan kubur orang tua kita, menempatkan di tempat yang terbaik insyaAllah. Apa benar dalam bulan Ramadan nilai keutamaan berlipat ganda hingga 1000 kali lipat?
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang berbuat kebaikan dilipatkan sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Bahkan di bulan puasa ini, bulan puasa, ibadah puasa lebih dari 700.000, lebih dari 1.000, lebih dari beribu-ribu. As-saumu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasannya. Apa makna as-saumu li? Surprise. Allah akan memberikan balasan bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab artinya enggak bisa dihitung. Kalau bahasa anak muda, unlimited edition. Bagaimana jika kebalikannya Pak Ustadz? Apakah dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan juga berlipat ganda? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Siapa yang melakukan dosa di 4 bulan haram, maka dilipat gandakan hukumannya menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang minum khamar di luar 4 bulan haram, dihukum. Tapi kalau dia melakukan di 4 bulan haram, ditambah hukuman takzirnya. Kenapa? Karena memberikan efek jera. Karena dosa dia 2. Pertama, dia buat dosa. Kedua, dia melecehkan bulan mulia. Adakah yang lebih hebat dari 4 bulan haram? Ada. Bulan Ramadan. Maka kelipatannya juga. Jadi kalau ada orang yang melanggar puasa, mampir ke rumah makan hantu. Rumah makan hantu itu maksudnya Pak Ustadz, kakinya kelihatan, mukanya enggak kelihatan.